Saya ingin menanyakan, jika ada seorang ibu yang mengandung, lalu dokter mengatakan memvonis bahwasanya anak yang dikandungannya ini bermasalah, sehingga mungkin kemungkinan untuk hidup itu mungkin ya hanya 20%, dan kalaupun ternyata hidup mungkin diperkirakan cacat begitu Bu ya. Nah, apa yang harus dipilih oleh ibu tersebut gitu Bu ya? Apakah kan itu semua masih kemungkinan Bu ya? Begitu juga dengan seorang ibu yang divonis AIDS misalnya di saat kondisi dia sedang hamil Bu ya, dengan kemungkinan 50-50 Bu ya. Mungkin anak juga akan tertular AIDS atau mungkin anak nggak tertular AIDS. Dengan seperti itu apa yang harus dipilih Bu ya? Yang pertama adalah jika ada kandungan yang dalam istilah Arab namanya musyawwah, janin yang tidak benar, bermasalah, yang jika akan tumbuh pun tumbuh bermasalah. Ya bermasalah yang besar, masalahnya berat. Bukan masalah mohon maaf tidak ada tangan, ini bukan masalah, itu kan bisa lahir tanpa. Tapi misalnya mohon maaf ada yang memang betul-betul tidak baik itu janin kalau seandainya tumbuh menurut dokter. Dikatakan oleh para ulama, jika ada diduga di dalam diri janin itu adalah sesuatu yang tidak baik, janin yang enggak benar, enggak baik, musyawwah, cacat berat. Misalnya tidak ada macam-macam batok kepala, tidak ada ini, tidak ada pokoknya yang. Maka para ulama mengatakan jika janin tersebut belum mencapai usia tiup roh, belum melewati 120 hari, menurut petunjuk medis memang ini adalah tidak layak dilanjutkan, medis yang berkata. Dan medisnya harus ikrarnya seorang muslim. Dan diduga dia adalah jujur dan serius, tidak berbohong. Kalau menurut kata dokter lebih baik sudahlah. Ini nggak bisa berkembang, bukan nggak bisa berkembang saja. Kalau berkembang adalah dengan kekurangan begini-begini. Atau berpenyakit yang bakal membahayakan buat dia dan sebagainya. Selagi di bawah usia tiup roh, karena bermasalah sang janin, maka bisa digugurkan. Tapi kalau sudah lewat usia tiup roh, maka dia sudah ada nyawa. Maka tidak boleh. Karena bisa jadi itulah sarana Allah untuk mengangkat ibundanya untuk merawat orang-orang, anak-anak semacam itu. Jadi kalau sudah ditiup roh nggak boleh. Oh tapi berat sekali kasusnya. Kalau berat kan Allah sendiri yang mengakhiri, bukan dirimu yang mengakhiri. Nggak boleh. Maka yang perlu ditingkatkan adalah kesabaran bagi sang ibu dan ayah, dan yakini bahwasanya ini kemuliaan yang besar. Allah beri tugas besar untuk daftar menjadi ahli surga, merawat orang-orang yang bermasalah dalam sisi penyakit tadi. Jadi kalau sudah ditiupkan roh nggak ada, tidak boleh digugurkan. Apalagi kata dokter adalah dugaan juga, biarpun katanya 1000 USG yang dilakukan, itu adalah belum pasti. Bisa saja memang proses awal, setelah itu Allah sempurnakan di akhir bulan-bulan kelahiran, kan tertutup di dalam rahim. Maka nggak boleh mendahului Allah. Kalau sudah ditiupkan roh 4 bulan ke atas, tidak boleh digugurkan. Ini berat sekali. Biarkan Allah yang menyelesaikan, bukan dirimu. Bisa saja sebelum lahir sudah meninggal dia. Dan jangan berharap seperti itu. Berharaplah yang terbaik, semoga Allah sempurnakan. Yang semula tidak ada ininya jadi ini, semula tidak ada jadi baik. Kalau sudah terlahir, biar Allah sendiri yang menyelesaikan. Rawat dengan baik, itu amanat. Kemudian baru boleh digugurkan janin itu jika pertimbangan adalah keselamatan ibunda. Kalau seandainya sang janin dibiarkan, maka ibundanya yang akan mati, maka itu adalah menurut petunjuk medis, maka boleh digugurkan bayi. Karena menjaga yang sudah hidup. Kemudian juga kasus yang ketiga adalah seorang ibu yang punya masalah dalam keadaan mengandung, ternyata dia punya masalah, dia penyakit kanker misalnya, dan dia harus dikemo.
Dan di kemo itu menurut dokter adalah pasti akan pengaruh kepada janin dan bisa jadi bayinya cacat. Apakah boleh digugurkan? Sama kasusnya. Itu kan kata dokter, yang lindungi kan Allah. Enggak boleh digugurkan. Hanya satu, menjaga ibunya saja yang diperkenankan nanti pada akhir. Kalau menjaga anak enggak, nanti Allah yang menjaga anak. Termasuk yang keempat yang ditanyakan tadi adalah, memang ini biasa pertanyaan dari sini selalu panjang jawabannya. Yang keempat adalah aid. Juga dugaan itu. Dugaan. Bisa jadi ternyata kita mendengar berita waktu yang lalu ada seorang ibunda positif virus HIV, punya kandungan dan dia gelisah, ternyata setelah terlahir anaknya bebas, negatif. Bisa jadi, yang ngaturkan Allah. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh digugurkan hanya karena ibundanya terjangkit virus HIV demi keselamatan, kemudian anak digugurkan, enggak. Tidak diperkenankan semacam itu. Semoga Allah memberikan segala kebaikan. Yang diuji oleh Allah dengan anak seperti tadi pertanyaan yang pertama, semoga diberi ketabahan. Itu adalah ahli surga yang dikirim ke muka bumi untuk menjadikan siapapun yang merawatnya menjadi ahli surga. Ibundanya, ayahandanya, yang peduli kepadanya nanti setelah terlahir, ini adalah orang-orang istimewa. Semoga Allah mengampuni kita semua, menjaga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.